gabung ya dengan kelasnya Bu Jessica karena memang ada keperluan Bu Jessica-nya ada visitasi akreditasi. Jadi hari ini sebelumnya rekan-rekan sudah diminta untuk membuat summarize ya tentang istilahnya sebenarnya pengklasifikasian barang gitu ya atau HS code kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kita akan coba membahas terkait HS code ini. Detail sebenarnya akan lebih mudah kalau kita langsung praktek ya. Jadi sebenarnya besok kita akan insya Allah akan offline untuk mempraktekkan bagaimana eh, cara menentukan klasifikasi barang gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan lihat di learning itu saya rasa materinya sudah cukup lengkap ya. Ada sistem klasifikasi eh, PowerPoint yang disampaikan untuk penentuannya gitu ya. Dan terus juga saya belum, nah ini tugas summarize saja ya. Kita akan coba detailkan terkait PowerPoint ini, maksudnya seperti apa. Share dulu. Nah, ini eh, dasar hukum yang digunakan dalam sistem klasifikasi barang ya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di kalau berdasarkan hukumnya ada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 35 tahun 93. Indonesia telah mengkontraktik parting dari International Convention on the Harmonized Description and Coding System atau HS Convention. Ya dari sini maksudnya kita sudah mengambil ya beberapa ya maksudnya melakukan menyesuaikan lah nantinya sesuai dengan deskripsi yang ada secara nasional gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan detailnya seperti ini ya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95, nanti ada Jumto Undang-Undang 17 Tahun 2006, ada PMK juga 26 klasifikasi barang dan sebagainya. Ini dasar hukum saja. Nah, kita akan fokus apa saja sih yang diperhatikan gitu ya. Jadi struktur dari HS ini nanti rekan-rekan harus ingat ya harmonisize-nya. Jadi pengklasifikasiannya ya, harmonisize sistemnya seperti apa. Terus nanti struktur BTKI, pengelompokan barang, KUM HS dan catatannya. Nah, ta- nah, KUM HS itu peraturannya nanti ya. Jadi rekan-rekan itu KUM HS itu ada 1 sampai 6. Nanti rekan-rekan bisa kita akan detailkan setiap KUM HS-nya gitu ya. Jadi KUM HS itu singkatan dari ketentuan umum menginterpretasikan. Jadi sebenarnya cara mudah bagaimana kita menginterpretasikan ya. Jadi maksudnya eh, aturan atau bantuan yang memudahkan kita secara untuk mendapatkan nilai dari HS code-nya. Jadi sebenarnya kita butuh itu kodenya gitu ya. Tarif pos tarif istilah bahasa Indonesia nanti yang akan menentukan. Nah, di KUM HS ini ada 6 ya, 1 sampai 6. Nanti sifatnya itu hierarki. Artinya hierarki berarti bertingkat dari 1 sampai 6. Nanti ada catatan. Di catatan itu ada bagian bab subpos gitu ya. Di bagian itu ada 1 sampai 21. Bab itu ada 1 sampai 97. Pos itu 4 digit. Kalau subpos nanti 6 digit. Dan pos tarif itu nanti 8 digit. Nah, rekan-rekan akan mencari nanti kode barang itu sampai 8 digit. Berapa sih kode barangnya gitu ya. Nah, ini bantuannya gitu ya. Oh, urutan-urutannya yang akan memudahkan nantinya. Kita lihat lagi. Nah, di BTKI itu ya tadi dijelaskan ya, ada di bagian awal ada KUM HS-nya, catatan, bagian, bab, bagian 1 sampai 21, bab 1 sampai 99. Jadi buku BTKI itu 1 sampai 99 bab. Nah, nanti setiap bab itu ada posnya, ada subpos, ada sampai subpos yang 8 digit. Nah, ini dia. Nah, 8 digit ini yang dikenal nanti pos tarifnya. eh Nah, ini ada 7 kolom.
kolom pertama itu menjelaskan pos tarif atau HS code-nya gitu ya. Jadi nomor 4 dan 6 digit adalah nomor milik dari HS dari bab 1 sampai 97. Nanti juga ada milik dari ASEAN ya. Ini ASEAN Harmonized nomenklatur T-nya saya lupa apa ya. ASEAN, sebentar. HTN. Oh, tarif ya. ASEAN Harmonized Tarif Nomenklatur ya. Ya, ASEAN Harmonized. Jadi A-nya ASEAN, H-nya tuh Harmonized. Harmonized tuh kayak kodenya aja, tarif, nomenklatur, peraturannya seperti apa. Nah, ini 8 digit. Jadi atau kita istilahnya pos tarifnya berapa sih? 8 digit. Terus nomor 4, 6, dan 8 digit adalah nomor milik nasional dari bab 98 sampai 99. Nah, ini penentuan saja. Nanti kita lihat per kolomnya. Ups. Kolom 2 itu uraian barang. Uraian 4 dan 6 digit adalah terjemahan ya. Jadi kalau rekan-rekan punya, saya tampilin dikit ya. Jadi buku BTKI itu kurang lebih seperti ini bentukannya. Hmm, tapi ini belum update ya. Hmm, oh, ini ada digitalnya ya, maksudnya scan-nya sebenarnya ya. Jadi ketentuan umum tadi KUM-HS. Nah, di sini di bagian awalnya. Nah, terus ada catatan bagian, catatan bab, catatan subbab. Nah, ini maksudnya. Ada bagian 1 binatang hidup dan produk hewan. Nanti bab 1 tentang binatang hidup gitu ya. Nah, terus tadi disampaikan kalau bagian ini ada sampai berapa bagian tadi tuh? Bagian itu detailnya sampai 21, kalau bab sampai 99 ya. Oke, kita lihat lagi. Hmm, Nah, ini bab 4 gitu ya. Cap, hmm, masuk bab 5 nanti. Nah, ini penjelasan-penjelasan nanti. Kenapa ini bagian awal penting? Karena nanti ada istilah bab 19 katanya ya tentang olahan dari serealita, tepung, pati, dan susu produk industri. Ternyata bab ini tidak meliputi. Nah, nih, kecuali dalam produk yang diisi dari pos 19 adalah makanan yang mengandung sosis, daging. Nah, artinya apa? Bab 19 ini nggak masuk nih di sini. Nah, berbagai kombinasi yang lebih dari 20 menurut beratnya. Ini berarti kalau cirinya seperti ini, barang yang kita akan identifikasi, maka lihat di bab 16. Jadi kayak gitu ya. Kenapa ada bagian awal. Atau misalkan nih, biskuit atau produk lain yang dibuat dari tepung atau dari pati diolah secara khusus untuk bahan hewan. Oh, nggak seperti ini nih deskripsinya. Maka kita harus lihat di bab 23. Nah, ini depannya nih kelihatan untuk kodenya. Berarti bukan di bab 19. Walaupun di sini dikatakan tepung ya. Bab 19 terkait tepung, tapi ada pengecualian. Nanti dia bab 23. Nah, ini. Nah, terus bentukannya seperti apa yang tadi ya? Nah, nanti tuh ini masih bab pembahasannya. Nah, ini nanti rekan-rekan akan melihat di sini nih. Oh, ini bab 32 panduan tentang apa? Nah, sampai nanti muncul 8 digit pos tarifnya itu yang mana gitu. Nah, ini maksudnya pos tarif atau HS code-nya. Nah, ini deskripsi uraian barang dengan logam mulia dan senyawa logam, misalkan ya, ini dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini bea masuknya 5%. Jadi yang kita cari sebenarnya itu adalah berapa sih bea masuknya misalkan. Nah, misalnya saja kayak gini nih, pos tarif segini misalkan. Oh, ternyata dia nggak ada nih, 0 untuk bea masuknya gitu ya, 0%. Ini 5% misalkan. Nah, ini.
Ini pos tarif. Jadi kita menentukan nanti bagaimana barang tersebut, ini pos tarifnya, ini biaya masuknya gitu ya. Kita balik dulu ke slide gambaran BTKI. Besok kita akan bahas dengan BTKI-nya ya. Jadi masing-masing nanti sekelompok akan dapat untuk didiskusikan. Nah, ini uraian barang tadi, 8 digit. Ini deskripsi tadi ya, deskripsi barang, pembebanan tarif, nanti bea keluar, informasi dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Nah, bab 1 sampai 97 itu mengikat adalah ini maksudnya dalam bahasa Inggris, maksudnya ada ketentuan-ketentuan, 99 mengikat dalam bahasa Indonesia. Tambahan yang ada di Indonesia maksudnya ya. Jadi ini udah secara nasional, secara internasional, nanti ada 99 sampai 98 ya, mengikat dalam bahasa Indonesia. Nah, sini ada tanda strip pada kolom bea keluar, PPN atau PPNBM berarti komoditi atau pos tarif bersangkutan tidak dikenakan bea keluar. Nah, PPN atau PPNBM. Jadi kalau nggak ada nilainya berarti ya nggak ada. Terus tanda asterik, tanda bintang ini pada kolom bea keluar berarti pos tarif tersebut dikenakan bea keluar terhadap sebagian jenis barang atau sebagian kelompok barang yang bersangkutan. Nah, ini pada kolom PPN atau PPNBM berarti pengenaan PPN dan PPNBM berlaku hanya terhadap sebagian jenis barang atau sebagian kelompok. Jadi nanti dia besok ya mungkin bisa dipaparkan nilai yang mana sih yang bintang-bintang ini pada bukunya gitu ya, di pos tarifnya seperti apa. Karena tadi itu enggak harusnya ada 7 kolom, kalau yang tadi itu cuma 5 kolom ya. Nah, nanti kita lihat yang detailnya. Nah, ini penomoran yang akan dipelajari gitu ya. Jadi contohnya misalkan bab 7 terkait sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan gitu ya. Nah, dua awal pertama itu menunjukkan bab. Jadi rekan-rekan kalau punya nilai pos tarif ini ya, 2 itu bab, terus 4 digit itu nomor pos, jadi 0705 itu nomor pos. Kalau sampai 6 itu nomor sub pos atau 6 digit. Nah, sampai 8 itu yang dikatakan subpos 8 digit atau pos tarif. Nah, kita dalam HS Code nanti akan menentukan sampai ke pos tarif. Jadi dari awal nih. Dari babnya, nomor pos, subpos 6 digit sampai ke pos tarif. Nah, ini gimana menentukannya gitu ya. Nanti akan muncul tuh. Nah, ini tadi contohnya sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan. Nah, ini 0705 itu terkait selada segar atau dingin. Nah, selada kubis, selada dengan bongkolan. Nah, bongkolan berarti yang ini pos tarifnya berarti nomorannya. Eh, kok bentar ya, langsung ini ya. Oh, iya. Nah, ini ada penjelasan sistem taki, artinya hmm, nah, pos 4 digit itu tidak diberi takik. Penggunaan satu takik dimulai pada uraian subpos digit kelima gitu ya. Bila uraian pada butir 2 dipecah digunakan takik 2 takik gitu ya. Bila uraian pada butir 3 dipecah lagi digunakan takik 3. Demikian seterusnya sehingga diperoleh pengelompokan barang yang lebih rinci. Nah, kita lihat maksudnya seperti apa. Nah, kayak gini. Kalau dia di awal sampai sini ya nggak ada takik nih. Oh, dia pengelompokan saja. Nah, ternyata nanti ada selada nih. Selada ini ada 2 pengelompokan. Ada yang selada kubis dan lain-lain gitu ya. Untuk yang taki pertamanya misalkan selada, yang taki keduanya cicori gitu ya. Nah, selada ini punya bagian lagi gitu ya, maka muncul dia 2 taki.
Kalau seandainya selada kubis ini ada lagi klasifikasinya, nah, maka dia muncul sampai 3 takik gitu ya. Nah, itu yang maksudnya pemberian takiknya. Ada contoh lainnya nggak ya? Yang 3 takik? Nggak ada ya. Nggak ada. Ada takik dulu aja kita lihat aja. Nah, di sini dikatakan kita perhatikan dalam nomenklatur HS pos 070510 tidak dicantumkan. Kan di sini langsung 07, 05, 11 gitu ya. Kok 10-nya nggak ada gitu ya. Karena subpos tersebut dipecah lagi menjadi subpos 070511 dan 070519. Jadi dia langsung nih 11, 19 dan tanpa pemecahan subpos ASEAN gitu ya, sehingga hanya sampai pada takik 2. Jadi ini maksudnya, oh berarti emang nggak ada langsung ke 11 sampai 19. Karena kita itu PTKI-nya diserap dari peraturan dari ASEAN tadi ya, ASEAN Harmonized Tarif Nomenklatur gitu ya. Nah, dia ada beberapa yang memang seperti itu penyerapannya gitu ya, dipecah gitu. Nah, terus, nah, Nah, menunjukkan tidak ada takik, tidak ada pemecahan pada pos tarif 0707 gitu ya. Berarti 0707 ya udah gitu ya. Oh, cuma ini aja nih. Pada nomenklatur HSWCO-nya digit ke-5 dan ke-6 maupun nomenklaturnya. Ya udah, berarti pos WCO-nya 0707, subposnya ini dan subpos ini ya, ASEAN Harmonized Tarif Nomenklaturnya berarti 0707000 gitu ya. Nah, ini dikatakan nggak ada dia. Ini contoh lain juga, misalkan ya, sistem takik ya, bushmeat meal, ya biji-biji kenari sebagainya gitu ya. Nah, ini berarti dipecah, ada 2, terus di millet ini ada pembagiannya lagi. Berarti ada benih, ada lain-lain gitu ya. Nah, tapi nanti ada nih pemecahnya lagi di biji kenari gitu ya. Fonio, quino, nah ini macam-macam lah jenisnya ya. Jadi yang 10, nih terus nanti yang 20 kan berarti dipecah ya, jadinya 21, 29. Nah, terus yang 30 ini, 40 ini, 50 ini, 60, 60 gitu ya. Nah, ini nih yang diambilnya gitu ya. Kok nggak urut gitu ya? Karena kita sistemnya kan ngambil ya, serapan ya. Jadi emang ada beberapa yang tidak diambil semuanya mungkin atau tidak diklasifikasikan menurut Indonesia gitu ya. Digabung saja gitu. Nah, menunjukkan biji kanari ini berada pada takik 1, urutan ketiga subpos gitu ya. Nah, nih digit ke-5 tarif potnya 1008 dan subpos tersebut tidak dipecah lagi pada nomenklatur HSWCO-nya digit ke-6 maupun nomenklatur ASEAN ya. Ini penentuan-penentuannya saja. Nah, ini juga menir, tepung. Nah, 1103 menir tepung, kasar dan pelet serial dipecah menjadi 2 kelompok gitu ya. Makanya muncul ada 2 takiknya di sini nih. Yaitu menir dan tepung kasar gitu ya. Menir dan tepung kasar dan palet. Nah nih, takik 1 dibagi nih, takik 2. Jadi 2 bagian. Nah, nanti dalam bagian ini ada pembagiannya lagi. Nah, ini nih sampai ada yang 3 takik ya. Dari serelia lainnya gitu ya, yang 110319 ternyata dia dibagi lagi nih ada jenisnya dari meslin, dari beras, lain-lain. Makanya muncul takiknya 3. Jadi kalau apa ya namanya ya? Kalau silsilah keluarga berarti generasi ketiga lah misalkan ya urutannya yang ketiga, generasi kedua, generasi pertamanya gitu. Jadi ini ibaratnya pembaginya, pemecahnya aja. Nah, ini kalau dibuatkan strukturnya gitu ya. Jadi barang A dibagi menjadi A1, A2, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus barang lain-lain ini dibagi lagi ada B1, B2, dan lain-lain. Di lain-lain ada lagi C1, C2, dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Jadi bisa saja kemungkinan pembagiannya seperti ini nantinya. Nah, terus dikatakan cara membacanya adalah lain-lain 3 gitu ya. Maksudnya yang bagian ketiga.
Yang di sini, barang artinya apa itu? Barang itu selain di C1, selain di C2, yang termasuk dalam bagian lain-lain kedua. Hmm, jadi kan bertingkat lah ya lain-lainnya ya. Jadi dia yang awalnya A1, A2, lain-lain. Jadi dia nggak ada nih di kelompok A1 dan di kelompok A2, dipecahlah dia di lain-lain ini. Nah, di lain-lain ini ada B1, B2, terus nggak masuk juga B1, nggak masuk juga B2, berarti dia masuk ke bagian yang lain-lain. Nah, di lain-lain yang kedua ini, dia ada C1, C2. Barang tersebut ternyata nggak didefinisikan juga nih di C1 atau di C2, maka kita akan justifikasi dia masuk di lain-lain yang ketiga. Nah, maka dikatakan di sini lain-lain tiga. Barang selain C1 dan C2 yang termasuk dalam lain-lain dua. Nah, dia bertingkat ya. Lain-lain dua berarti barang selain B1, B2, tapi dia termasuk di lain-lain satu. Lain-lain satu, barang selain A1 dan A2 tetapi termasuk di A. Nah, ini kira-kira seperti itulah untuk pengelompokannya. Nanti kita akan coba lihat menentukan ini makna lain-lainnya ya. Nah, terus eh, ini penentuan saja ya, Undang-Undang 17 tahun 2006, pasal 1 sampai angka 21 itu biaya masuk biaya keluar, pasal 12 maksimal 40 ini peraturan saja, saya skip. Biaya masuk itu ada yang ad valorem, ada yang spesifik ya. Besaran tarif yang mengikat adalah besaran eh, berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku gitu ya. Jadi kalau ad valorem berarti persentase bentuknya 5%, 10%. Paling banyak itu bentuknya ad valorem ya, dalam bentuk persentase menentukan tarif biaya masuk. Kalau spesifik, detail, disampaikan misalkan 75.000 per liter, 450 per kilogram gitu ya. Nah, ini penentuannya. Nanti kita akan ada detail tersendiri untuk penentuan biaya masuk tarif ini ya. eh Terus, nah ini agak ini sebentar ya. Kita akan lihat di ada bagian gitu ya. Tadi disampaikan bagian itu ada sampai 21 bagian. Nah, saya tampilin dulu. Nah, ini sampai 21 bagian. Nah, apa gunanya? Bagian ini untuk mempermudah kita nanti mencari barang. Nggak mungkin kita nyarinya per lembar setiap HS code itu dilihat satu-satu gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan mencarinya gitu ya. Nah, kita harus tahu nih, oh bagian satu itu tentang binatang hidup dan produk dari binatang. Oke, gitu ya. Oh, ini ada di bagian satu. Bab berapa? Bab 1 sampai bab 5. Berarti kita sudah punya gambaran kalau yang diminta itu misalkan terkait binatang hidup, oh berarti nanti dia ada di bab 1 atau bab 5. Nah, kita pastikan dulu apakah dia tidak masuk pengecualian gitu ya. Nah, makanya perlu nanti melihat catatan-catatan tadi ya. Oh, di bagian satu tadi ada catatan nggak ya? Ada pengecualian nggak ya? Kalau nggak, berarti dia kira-kira ada di bab 1 sampai bab 5 gitu. Nah, kita bisa lebih gampang melihatnya. Nah, kalau di bagian 2 itu terkait produk sayuran, baik yang bisa dimakan atau tidak. Oke, berarti kita tahu nih di bagian 2. Bagian 2 itu babnya 6 sampai 14. Sudah tergambarkan, kita cuma fokusnya di 6 sampai 14 gitu ya. Bagian 3 terkait lemak, minyak hewani, dan nabati yang produk terbuat dari padanya gitu ya, di bab 15 gitu. Terus di bagian 4 terkait produk minuman, minuman keras, cuka, dan tembakau itu bab 16 sampai dengan bab 24. Bagian 5 itu produk mineral bab 25 sampai 27. Bagian 16 produk-produk kimia bab 8 sampai 38. Terus bagian 7 plastik dan produk dari plastik dan karet 39 dan 40. Bagian 8 tentang jangat dan kulit, bab 41, barang dari kulit atau usus binatang, bab 42, kulit berbulu termasuk kulit berbulu imitasi, bab 43. Bagian 9 terkait kayu dan barang dari kayu, bab 44, gabus dan barang dari gabus 45, barang kerajinan tangan 46. Ini sampai seterusnya. Apakah ini dihafal? Tentu saja tidak ya. Karena kan kalau menghafalnya sulit lah ya untuk dihafal detail-detail satunya.
Nah, biasanya kalau nanti kita sering mencari, itu kita akan mudah ingat gitu ya. Maksudnya nanti, oh, tentang tentang produk alas kaki ya di bab 64 tutup. Jadi biasanya memang dia tidak akan ya nggak dihafal gitu ya. Jadi nanti kalau di buku BTKI itu akan ada nih keterangan ini. Jadi kita bisa lihat tuh kalau seandainya lupa ya, oh, ini masuk bagian yang mana ya, terus masuk bab yang mana. Nah, ini nggak dihafal. Nah, terus sampai terakhir nanti mana dia bagian 21. Hasil karya seni, barang kegemaran kaum pengumpul, kolektor, dan perak antik. Ini bermacam-macam hasil bab 97. Nah, nanti sebenarnya bab 98 sama ini dia. Bab 98, bab 99, peranti lunak dan barang digital melalui transmisi elektronik itu juga dia ada bea masuknya. Jadi kalau kemarin ada misalkan software gitu ya. Nah, ini masuk di bab 99 berarti. Nah, detailnya apa, perkembangan teknologi, ketentuan khususnya apa, berapa sih bea masuknya harus dibayarkan gitu ya. Nah, ini. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk menentukan pos tarif nanti. Jadi kita harus tahu dulu babnya, terus nanti tahu mulai dari bagian sama babnya. Oke. Nah, terus terdiri dari 6 ketentuan dari WCO ya. Tadi ini ketentuan saja. KUM-HS 1 sampai 4 digunakan secara berurutan. Dalam hal KUM-HS 1 tidak dapat digunakan, maka klasifikasi menggunakan KUM-HS 2. Nah, KUM-HS 5 dan 6 digunakan tersendiri. Ini kaedahnya saja ya. Jadi ketentuan umum mengidentifikasi HS code. Jadi ini sebenarnya digunakan untuk memudahkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di KUM-HS 1 nggak ada, pindah ke KUM-HS 2 gitu ya. Dia berurut nih, KUM-HS 3, 4 gitu ya. Nah, 5 dan 6 dia terpisah sendiri gitu. Tapi balik lagi ini sifatnya cuma nah sini ya, mempermudah referensi. Jadi ibaratnya hanya dimaksudkan untuk mempermudah saja gitu ya. Jadi kalau KUM HS 1 itu judul, bagian, bab, sebab itu hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja. Untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian terdapat dalam pos dan berbagai catatan bagian dan bab yang berkaitan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut. Jadi yang paling eh, intinya nanti kita harus menentukan adalah pos tarifnya gitu ya. Jadi kalau judul bagian, bab, subbab itu untuk memudahkan kita mencari atau mereferensinya. Nah, di sini disampaikan kalau untuk tujuan hukum, klasifikasi itu harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos. Jadi ada uraiannya ya. Dan berbagai catatan bagian atau bab yang berkaitan, serta menentukan ketentuan-ketentuannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. KUM HS 1 tadi kan bagian dan bab gitu ya. Oke, ini bagian 1, bab 1. Binatang hidup, produk hewani, binatang hidup. Nah, terus di bagian catatan, nanti ternyata ada catatan nih. Catatan 1C di bab 1. Binatang dari pos 95 dikeluarkan dari bab 1 gitu ya. Nah, apa tuh yang 95? Berarti kita harus lihat. Oh, yang 95 ini dikeluarkan apa gitu ya. Nah, jadi gajah untuk sirkus diklasifikasikan pada pos tarif 9508 dengan aplikasi KUM HS1. Nah, kenapa? Berarti kita lihat sini ya. Karena kan tadi dikatakan bagian 1 atau bab 1 itu binatang hidup. Kok gajah pos tarifnya 95 gitu ya. Nah, karena ada pengecualian. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, kenapa dikatakan KUM HS1? Karena tadi bagian dan bab 1 ini untuk mempermudah referensi. Tapi yang menjadi landasan hukumnya tetap adalah catatan. Kalau seandainya catatannya mengatakan, oh dia pindah nih, dikeluarkan dari bab 1, maka kita nggak bisa tetap kekeh kalau gajah itu ada di bab 1. Oh, ternyata gajah untuk sirkus itu dia masuk kategori di bab 95. Nah, ini jadi gajah atau sirkus diklasifikasikan pada pos 9508. Nanti ada detailnya berapa pos tarifnya. Jadi nggak bisa satu. Walaupun bab 1 dan bab bagiannya tentang binatang hidup. Nah, itu artinya tadi ya, yang dimaksud dengan KUM HS1. Nah, digunakan apabila KUM HS tidak dapat diterapkan. Terdiri dari dua ketentuan, KUM HS 2, KUM HS 2B, ada 2A dan 2B.
Nah, kalau 2A ketentuan tentang klasifikasi barang yang belum jadi atau belum dirakit. Yang 2B perluasan cakupan pos tarif yang terbuat dari dua bahan berbeda. Nanti di sini ada referensinya. KUM-HS 2A. Nah, setiap referensi untuk suatu barang dalam pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung. Nah, ini bahasa hukum ya, jadi bahasanya emang panjang gitu ya. Intinya kalau barang tersebut tidak lengkap dan belum rampung, dapat diajukan barang yang tidak lengkap atau tidak rampung itu memiliki karakter utama dari barang tersebut. Maka secara jelas ya, maka ini dianggap juga meliputi referensi barang tersebut dalam keadaan lengkap atau rampung. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan nggak lengkap nih barangnya gitu ya, rodanya nggak ada. Tapi dia sebagian besar ketahuan nih, klasifikasinya jelas, oh ini mobil. Ini juga nih sepedanya walaupun nggak ada sadel tempat duduknya, tapi jelas dalam kondisi lengkap kita tahu, oh ini sepeda gitu ya. Nah, di barang yang belum lengkap atau jadi, diaplikasikan dia ke KUM HS 2A. Oh, ini penentuannya gitu ya. Nah, ini juga nih, barang belum dirakit. Walaupun seperti ini kita tahu nih, oh ini tentang mobil. Karena jelas nih, di barang belum dirakit, mobil yang dirakit diklasifikasikan sebagai barang jadinya keadaan jadi. Dan di sini disampaikan, diklasifikasikan sebagai barang jadinya, yaitu keadaan jadi. Jadi bukan kita mengkelompokkannya satu-satu nih, roda, besi, rangka, sebagainya, nggak seperti itu. Jadi udah, kalau seperti ini kita kelompokkan dia menjadi mobil, misalkan. Nah, klasifikasinya. Nah, ini dasar hukumnya apa? Nah, ini KUM HS 2A. Nah, terus kalau 2B apa? 2B ini setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam pos harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Jadi dia ada campuran-campuran nih dalam setiap bahannya gitu ya. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang atau sebagian atau seluruhnya. Terdiri dari bahan atau zat tersebut, barang yang terdiri lebih dari satu jenis, bahan atau zat yang harus diklasifikasikan sesuai prinsip ketentuan. Nah, ini contohnya. Bagaimana mengklasifikasikan pisau dengan mata terbuat dari stainless steel dan gagang dari plastik? Nah, seperti ini. Kan ada dua jenis ya. Ini pisau dari stainless steel, matanya. Gagangnya dari plastik. Kalau kita ambil di bab 82, berarti perkakas logam. Karena kita anggap dia stainless steel. Bab 39 berarti barang dari plastik gagangnya. Nah, kita mau menentukan yang mana nih, gitu ya. Nah, pisau terbuat dari stainless steel dianggap semata-mata hanya perkakas dari logam dan mengabaikan bahan plastik untuk gagangnya. Sehingga dengan KUM HS2B diklasifikasikan sebagai pisau dari logam. Jadi tadi disampaikan, ini berdasarkan fungsi utama tujuannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ini kan lebih jelas ini pisau gitu ya kegunaannya ya. Nah, terbuatnya baru nanti ada beda. Maka kita nyatakan dia sebagai perkakas logam. Nah, diklasifikasikan sebagai pisau dari logam. Dia bukan diklasifikasikan plastik, tapi dinyatakan dia pisau. Nah, ini rujukannya mana? Dari KUM HS 2B. Jadi nanti rekan-rekan misalkan, oh kenapa nggak 82? Kayak kenapa nggak 39 ya? Karena ini nah nih dia produk utamanya adalah pisau sebenarnya gitu ya. Terbuatnya dari mana saja. Nah, itu KUM HS2B. Terus kalau KUM HS3 digunakan apabila suatu barang tersebut secara sepintas dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih. Jadi KUM HS2 tidak dapat diterapkan. Nah, digunakan secara berurutan S3A sampai 3C. Jadi 3A berdasarkan uraian paling spesifik, 3B karakter utama, 3C diklasifikasikan pada pos tarif terakhir jika S3B tidak dapat digunakan. Nah, pos yang memberikan uraian yang paling spesifik harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk pada bagian dari bahan zat yang terkandung, nah, campuran atau komposisi hanya merujuk pada bagian barang-barang set yang disiapkan. Nah, ini ketentuan-ketentuannya saja ya. Harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu pos tersebut memberikan uraian yang lebih lengkap atau lebih tepat. Nah, contohnya, KUM HS3A, karpet berumbai untuk mobil. Nah,
5703 karpet berumbai. 8708 bagian dan aksesoris kendaraan. Nah, bisa nih kita mau yang mana ya? Karpet berumbai kah atau bagian dan aksesoris kendaraan gitu ya. Nah, di sini berdasarkan koma S3A, karpet berumbai masuk pos tarifnya 57. Nah, kalau lebih spesifik dibandingkan uraian tadi pos 87. Di sini ada nah, ini spesifik dibandingkan barang pada 8708. Jadi kalau yang ditetapkan ada pos karpet berumbai untuk mobil gitu ya. Dan nanti dilihat. Oh, tadi lebih tepatnya di 5703. Karena kalau 87 itu hanya bagian dan aksesoris kendaraan, nggak detail nih ya bagian aksesoris kendaraannya apa, uraiannya apa. Nah, kalau 57 jelas kalau itu adalah karpet. Nah, portable electric saver gitu ya, alat cukur gitu ya. 8509, 8510. Peralatan rumah tangga elektronik mekanis dengan motor listrik terpasang di dalamnya. Betul juga, alat rumah tangga ada motor listrik terpasang di dalamnya. 8510. Alat cukur, alat pangkas rambut, dan penghilang rambut dengan motor listrik terpasang. Ya, ini lebih tepat berarti ya. Karena kan detailnya ini ya. Gambarnya alatnya ini berarti dia disebut alat cukur. Maka berdasarkan hukum HS3A, portable electric saver masuk ke pos 8510. Ini ada detailnya nanti ya, 3 gitu ya. Jadi bukan 8509, tapi termasuk ke 8510 alat cukur. Nah, lebih spesifik daripada 8509. Nah, kalau 36 itu campuran ya, barang campuran atau dan komposisi yang terdiri dari bahan-bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda. Nah, kita lihat aja contohnya gambarnya. Oh, 3B. Nah, ini contohnya. Aplikasi 3B, campuran untuk membuat bir. 70% gandum, 30% barley, misalkan ya. Nah, faktor yang beri karakter utama adalah komposisi berat komposisinya. Di gandum nih. Nah, kalau gandum berarti posnya 1001. Dilihat yang paling utama yang mana campurannya gitu ya, 70%-nya gandum. Terdiri setidaknya 2 jenis barang yang berbeda dapat diklasifikasikan dalam 2 pos berbeda, 2 produk dan sebagainya. Nah, nih. Hukum HS3B, 1 set produk makanan, ada spaghetti, ada keju parut, ada saus tomat. Ini masing-masing punya nih pos tarifnya sendiri-sendiri. Nah, mana nih HS code-nya yang benar gitu ya. Nah, kalau mana dia? Nah, kalau seperti ini tentu kita lihat yang fungsi utamanya atau tadi ya balik lagi ya. Berarti ini adalah spaghetti untuk ininya gitu ya, penentuannya gitu. Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3A atau 3B, maka barang tersebut diklasifikasikan berdasarkan tarif terakhir atau yang setara. Nah, ini untuk yang 3C. Jadi kalau 3C ini sederhananya dia jaket tapi dia bisa dibolak-balik ya. Ada yang rajutan, ada yang katun sebagainya. Nah, di 01 jaket katun, bukan rajutan dari katun. Nah, jaket dimaksud memiliki 2 jenis bahan dengan fungsi yang setara, sehingga tidak dapat ditentukan karakter utamanya. Maka dengan hukum HS3C diklasifikasikan pada pos tarif terakhir. Jadi penentuannya yang paling akhir aja. Dia ada 2 nih misalkan ya. Nah, ini setara nih, sama aja nih fungsinya sama-sama jaket gitu ya. Nah, maka ditetapkan dia di pos terakhirnya, berarti 6201. Barang yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan di atas harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai. Nah, kalau KUHP 4 sangat jarang digunakan, mengingat sangat kecil kemungkinan menggunakan KUHP 4 dengan barang serupa. Jadi yang serupa ini sangat kecil ketentuannya saja nih. Kalau hukum HS 5 terdiri dari 2 ketentuan dan merupakan aturan tambahan mengenai mengemas dan bahan kemasan. Pada intinya mengatur bahwa barang yang dikemas dengan satu kemasan diklasifikasi menurut barang tertentu. Secara khusus dapat digunakan jangka panjang dan juga bersama, dijual dan sebagainya. Ini ketentuan saja. Tas kamera, tas instrumen musik, koper senapan, tas instrumen gambar, kotak, kalung, kemasan dan sebagainya gitu ya. Eh, Kalau untuk penyimpanan barang untuk penggunaan jangka panjang dan diajukan bersama dengan barang harus diklasifikasikan menurut barangnya.
apabila kemasan tersebut memang dijual dengan barang tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk kemasan yang memberikan seluruh karakter utamanya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kamera dengan tasnya ini kita klasifikasikannya ya kamera saja, nggak dipecah nih. Tas kamera, tas instrumen, tas sebagainya. Nah, maka tas atau wadah yang dimasukkan diimpor bersama dengan barang. Maka klasifikasinya dalam bentuk kamera. Jangan klasifikasinya tas. Nilainya beda tuh, kan kamera yang utamanya gitu ya. Nah, ini 5A tadi ya. Nah, terus kalau yang B gimana? Yang B kayak gini, gas LPG yang dikemas dalam tabung. Nah, ini harus diklasifikasikan. Kenapa? Karena nanti pos LPG bab 27, pos tabung LPG ada nih 73 gitu ya. Jadi dia eh sini sampaikan ya. Kalau aturan 5A di atas, bahan pembungkus dan kemasan pembungkus yang diajukan bersama dengan barang harus diklasifikasikan menurut barangnya. Apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut memang biasa digunakan untuk membungkus barang tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak mengikat apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut secara nyata cocok untuk digunakan berulang-ulang. Nah, ini contohnya. Tabung gas ini kan digunakan berulang-ulang ya. Jadi nggak punya satu gasnya saja, tapi berulang-ulang. Maka dia nggak bisa lagi dengan KUM HS 5A. Balik ke KUM HS 5B jadinya. Dipisah dia. Nah, kalau 6, tujuan klasifikasinya berdasarkan uraian dari tersebut, ya pengecualian saja nih ketentuan yang dilakukan pada bagian. Nah, ini nggak kita detailkan contohnya ini. Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan, subpos setara, kecuali apabila konteksnya menentukan lain. Untuk keperluan ketentuan ini dilakukan catatan bagian dan catatan bab. Nah, ini catatannya. Nah, eh contohnya pakaian pelindung untuk dokter bedah terbuat dari karet. Ya, pakaian aksesoris pakaian dari karet. Nah, terus takik 1, sarung tangan, mitten, dan mit gitu ya. Nah, nanti di sini ada takiknya lagi nih, takik 2 untuk bedah, lain-lain. Di lain-lain ada lagi pembagiannya lain-lain gitu ya. Nah, ini 90. Maka kita masuk ke KUM HS. Penetapan klasifikasi dilakukan dengan membandingkan subpos yang setara pada subpos 6 digit sehingga barang tersebut diklasifikasikan subpos 40, 15, 90. Nah, ini. Nah, Nah, ini proses klasifikasi barang ya tadi ya. Kita kenali dulu barangnya, jenis barangnya gitu ya. Cari informasi kegunaan, fungsi, dan spesifikasinya. Lalu kita buka buku BTKI, lihat bagian dan bab yang terkait, lihat catatan, bagian, bab, oh, subbab, bab, subpos, bila diperlukan lihat KUM HS. Jadi KUM HS ini memang gunanya untuk memudahkan atau membantu saja gitu ya. Terus penentuan pos tarif secara runut dari bab, pos, dan subpos yang paling sesuai, penentuan tarif yang paling tepat. Lalu membuat nota penelitian klasifikasi barang. Nah, ini yang paling penting. Kita bisa membuat nota klasifikasi barangnya. Nah, yang seperti apa nota klasifikasi barangnya? Seperti ini. Jadi nanti rekan-rekan ketika ujian atau sertifikasi nanti, eh, itu kan ada esai ya. Esainya itu 3 biasanya terkait penentuan HS code gitu ya, penentuan pos tarif satu barang. Nah, pembuatannya itu nggak boleh langsung nih, buat aja pos tarifnya langsung nilainya 10, 10 berapa gitu. Nggak, jadi harus berunut. Ada aturannya gitu ya. Jadi mulai dari nama barangnya kita buat dulu. Misalkan tadi baju medis gitu ya. Terus alasan klasifikasinya berarti masuk bagian yang mana. Bagian ingat tadi ada 21, kalau bab ada 99. Nah, nanti catatannya ada nggak? Catatan 1 bagian berapa gitu ya. Kalau nggak ya ada strip. Terus uraian klasifikasinya apa? Masuk pos berapa? Nah, subpos, pos tarif. Kalau pos berarti ada 4 digit ya. Terus nanti subposnya 6, pos tarifnya 8 digit. Nah, kalau mau dibuat lengkap berarti nama barang diklasifikasikan pada subpos yang tarif yang berapa dengan KUMA S. Jadi biasanya tentuannya yang KUMA S1 kah atau KUMA S6 kah biasanya.
Kita lihat ada nggak contoh sederhananya di sini. Nah, ini contohnya. Misalkan kantong jadi soalnya biasanya seperti ini nih. Kantong plastik dalam kurung kresek ukuran 20 kali 40 cm dari polietilena, ini bahan plastiknya ya. Pegangan bukan untuk jangka panjang. Nah, kita lihat. Oh, berarti masuk bagian ke-7. Ingat tadi di bagian 7 terkait apa barang yang dibuat dari plastik misalkan ya. Bab 39 apa? Terus ada catatan nggak? Lihat dulu catatannya. Ternyata dia ada catatan nih, catatan nomor 2 bab 39. Tidak meliputi tas tangan. Jadi kalau 39 itu nggak masuk nih tas tangan. Padahal di sini dinyatakan ada nggak pegangan kantong plastik dari punya pegangan bukan untuk jangka panjang gitu ya. Nah, terus ada lagi nggak catatannya? Misalkan dibuat nih catatannya, tidak meliputi tas dengan gagang tidak dirancang jangka panjang. Masuk ke bab 39. Nah, catatan nomor 3 bab 42 tidak meliputi gitu ya, tas dengan gagang tidak dirancang jangka panjang. Masuk ke bab 39. Artinya apa? Berarti kalau kalau tadi kita lihat tas tangan, masuknya kan di bab 42. Tapi ternyata di bab 42 itu tidak meliputi untuk jangka panjang, masuk lagi ke bab 39. Jadi catatannya kayak gitu tuh. Oh, berarti nggak bisa lagi kita ambil 42 karena catatan berikutnya. Nggak masuk dia kalau yang jangka panjang. Oke, berarti fokus di bab 39. Nanti kita carilah bab 39. Pos 3923 wadah untuk mengangkut misalkan. Oh, bisa 21 sak gitu. Nah, ini nanti lihat detailnya. Dia terbuat dari polietilena. Berarti kita fokus cari yang polietilena. Oh, ini dia. Nah, maka masuklah pos tarifnya 39232199 dengan dasar hukum HS1 dan 6. HS1 dan 6 itu tadi kan hukum HS1 terkait catatan bagian gini ya. Jadi nggak selalu merujuk karena ada bagian catatan dan sesuai catatan uraian pos tarif tertentu. Jadi memang biasanya orang mengumpulkannya udah hukum HS1 atau hukum HS6. Ini contohnya. Kantong kresek seperti ini. Nah, contoh berikutnya misalkan kayak gini nih. Dikasih gambar ini, tentukan pos tarifnya gitu ya. Nah, biasanya kita buat, oh, mana dia yang. Nah, ini. Helm pengaman dari bahan plastik untuk pengendara sepeda motor gitu ya. Nah, kita lihat kalau plastik tadi bagian 7 tadi ya, bab 39. Nanti kita lihat lagi catatan-catatannya. Ada nggak yang membuat barang tersebut keluar dari bab 39? Nah, sebenarnya intinya itu ya, melihat catatan itu. Jadi kita nggak fokus dari di bab 39, perhatikan dulu catatan-catatannya. Oh, ternyata ada catatan tidak meliputi semua barang pada bagian 12, bab 64, 65, 66, 69 itu ya. Nah, berarti kita coba lihat dulu nih bab 65, bab 4. Nanti terlihat nih, oh di bab 6506 itu tetap tutup kepala gitu ya. Berarti yang plastik terkait tutup kepala nggak masuk di bab 39, masuknya di bab 65. Kita lihatlah. Karena ini terbuat dari plastik tadi ya. Tutup kepala pengaman. Nah, ini lebih detail 650610 untuk pengendara sepeda bermotor. Nah, ini dibuat detailnya. Oh, berarti dia masuknya ke 65061010. Nah, ini pos tarifnya. Kumaha S1 karena tadi ya ada catatan-catatan yang membuat dia keluar dari bagian awalnya. Jadi untuk memudahkan. Nah, ini dia. Satu lagi tadi ini ya. Contohnya rantai motor. Nah, rantai motor ini kita harus identifikasi dulu barangnya. Oh, berarti rantai pemutar sepeda motor merek apa? Misalkan dia dia detailnya Astrea, ukuran diameter 30 cm dibuat dari bahan baja keras. Nah, ini dikasih tahu di soal biasanya ya. Nah, terus kita lihat bagian 15 ternyata bab 73 gitu ya. Baca dulu catatan-catatannya. Ada nggak catatannya? Ternyata ada catatan nih. Bagian untuk pemakaian umum meliputi rantai pemutar pos 7315. Oh, dikasih bantuan nih. 7315. Detail. Rantai dan bagiannya. Rantai penghubung, rantai pemutar. Nah, rantai sepeda motor. Nah, kalau penghubung, pemutar gitu ya. Nah, berarti kita lihat dulu yang mana nih lebih tepatnya. Terus ada rantai sepeda motor. Berarti dia 73, 15, 11, 10 bagian berikutnya.
Rantai tersebut diklasifikasikan dengan koma S1 sesuai dengan catatan. Nah, ini dia. Jadi, ini cara untuk penentuan klasifikasi barang gitu ya. Nah, ini pengantar dulu eh untuk besok ya. Jadi rekan-rekan besok kita akan cobakan membuka buku BTKI-nya untuk menentukannya. Nah, ini nanti urutannya akan seperti ini yang harus dikerjakan nantinya. Ada pertanyaan dulu terkait ini? Tidak ada. Kayaknya kalau masih sulit dibayangkan ya karena belum lihat bukunya gitu ya untuk menentukan tarifnya gitu. Di besok insya Allah kita akan cobakan prakteknya menggunakan buku BTKI ya. Sebentar saya coba cek dulu. Oke, minggu lalu sudah ada quiz ya. Berarti hari ini kita nggak ada mini quiz dulu karena memang kalau untuk HS Code ini lebih ke praktek ya. Jadi menggunakan BTKI. Jadi mungkin besok ada latihannya. Sebagai gambaran berarti eh, besok itu mungkin ada berkelompok dulu untuk berapa soal. Nanti di akhir mungkin individu ya. Tapi kalau individu bukunya terbatas. Ya kita lihat besok lah ya gimana caranya ya. Kalau tidak ya setidaknya berkelompok individu tetap mengumpulkan karena ya nggak bisa. Ya mungkin akan ada kuis khusus lah ya untuk BTKI ya. Jadi besok mungkin latihan-latihan dulu secara berkelompok untuk penentuannya. Gitu mungkin ya. Ada pertanyaan untuk pagi ini? Besok saya nggak tahu ya apakah Bu Jas masih sit in atau enggak. Kalau seandainya masih, berarti rekan-rekan digabung dengan kelas saya ya. Kan ruangannya sama ya, bersebelahan aja ya. Jadi nanti kalau seandainya kita lihat dulu kondisinya besok. Kalau seandainya iya, berarti digabung saja. Kita besok itu mulainya sama aja ya, jam 8.30. Besok itu jam. Oh iya, jam ya 8.30 aja ya seperti pagi ini ya. Jadi kalau digabung berarti digabung berarti. Oke, kalau tidak ada saya mau screenshot dulu untuk absensi. eh nah ini yang kelas A ini penting nih. Atau bisa di chat deh di kolom chat ya biar saya bisa download nanti. Jangan di screenshot deh. Silahkan buat dulu nama NIM kelas gitu ya. Kalau bisa untuk absen ke Bu Jas biar gampang nanti. Dibuat dulu di sini nama NIM dulu lah ya biar gampang ya NIM nama kelas aja lah dulu kelas. Jadi misalkan ya kelas NIM nama gitu ya. Tolong ya. Jadi misalkan dibuat strip NIM namanya siapa gitu. Bahkan dibuat di chat, kita cukupkan untuk pagi ini. Bagi yang sudah buat, nanti boleh leave. Saya buka sampai jam 9.35 aja ya, untuk memudahkan ya. Oke, selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.